Jadi kalau antum memperoleh harta benda dari cara yang haram, itu bagian dari tipu daya setan. Apa dampaknya? Semakin banyak yang haram, yang haram, yang haram. Bukan cuman menghambat doa dikabulkan, tapi maaf, yang haram ini masuk dengan beredar lewat darah, menjadi daging, ke telinga, jadi sumbatan di telinga. Ke mata, menutup pintu kebaikan. Nah, ayo sholat. Sholat apa lagi, Ma? Isya. Kan barusan sholat maghrib. Kok sudah ada sholat lagi? Itu kondisi-kondisi yang beda tuh. Makanya nanti kita akan turunkan, setan akan menggoda dengan berbagai hal. Di antaranya nanti yang bisa merusak kepada sumber-sumber kebaikan dan membangkitkan nafsu. Ya. Nanti telinga akan tertutup. Saya beri contoh misalnya, misal saja Quran surah ke-17 ayat 64. Wasyarikhum fil amwali wal aulad. Bisa. Ada yang lewat harta, ya, lewat harta. Jadi setan jangan dikira membangkitkan nafsu itu cuma membisik-bisikan aja, bukan Pak. Kadang-kadang nggak kelihatan. Ya, ada yang masuk lewat harta yang haram misalnya kan, tawaran-tawarannya begitu menggiurkan, ya, seakan-akan tidak bisa kita tolak gitu kan. Masya Allah. Antum pilih mana? 500.000 halal atau 5 miliar haram? Bisikannya luar biasa. Ambil aja dulu Pak, persoalan yang lain nanti kita selesaikan. Ya, ini gampang Pak, ini cuma prosedur aja. Ini awalnya begitu, nggak tahu ketika diambil baik, kalau begitu meninggal seketika. Bisa terjadi. Itu setan itu. Dia bisa masuk dan celakanya nanti kalau antum masih hidup makan yang haram ini ya. Itu ada di hadis Muslim nomor hadis 1056. Kalau nggak punya kitabnya, cari aja Al-Arba'in yang paling kecil. Ya, ada tipis, ada terjemahannya. Di Al-Arba'in nomor hadis yang ke-10, posisi paling kanan. Ya. Antum bisa lihat. Thumma dzakara rajula, Nabi mengisahkan seorang lelaki yutilus safar, yang menempuh perjalanan jauh, asy'atha al-ghabara, sampai tampilan fisiknya itu sudah berantakan, rambut acak-acakan, fisik penuh dengan debu. Maaf ya, yamuddu yadayhi ilas sama, dia mengangkat tangannya bermohon ke langit begini. Orang yang mengangkat tangan begini, jadi bukan menjauh ya. Kalau berdoa ingin mengangkat tangan, itu di riwayatnya mendekat, bukan menjauh. Kemudian dia bermohon mengangkat tangannya ke langit, itu lebih cepat dikabulkan dibanding dengan yang tidak mengangkat. Dalam kondisi yang memang harus mengangkat, ya, atau boleh mengangkat. Tapi kalau dalam kondisi tidak perlu mengangkat, jangan mengangkat. Ya, dalam sholat misalnya kan, duduk di antara dua sujud, itu nggak perlu mengangkat. Ya, jangan terlampau soleh. Ya Rabbighfirli warhamni wajburni, nggak usah, itu biasa saja. Tapi di luar itu, ya Anda boleh mengangkat tangan, itu cepat dikabulkan. Di Abu Daud nomor hadis 1488 sampai 1490. Innallaha hayyun karimun. Allah itu sangat pemalu dan punya sifat mulia. Akan sangat merasa malu ya membiarkan hambanya menurunkan tangannya tanpa mengabulkan hajatnya. Jadi siapa yang bisa mengangkat tangan dengan baik, apalagi tadi menempuh perjalanan, kemudian dia memohon dengan al-asmaul husna. Ya, satu di antara nama Allah yang mulia. Dan ada janji di situ. Ya, di Quran surah ke-17 dari ayat 110 sampai 111 ditafsirkan di hadis, misalnya Anda cari Al-Aqaidah Al-Islamiyah karya Said Sabiq di halaman ke-29, posisi paling kanan, hadis nomor ke-4. Itu disebutkan seorang sahabat selesai sholat kemudian bermohon kepada Allah, menyebut al-asmaul husna. Ya, Allahumma innaka antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka an taghfir li. Ya Allah, saya mohon ya Allah, tolong ampuni dosa saya. Disebut dulu al-asmaul husna. Engkau al-ahad, engkau as-samad, lam yalid wa lam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Apa jawab Nabi ketika mendengar kalimat itu? Kata Nabi SAW, lihat kalimatnya. Min aina tadri? Dari mana engkau tahu? Atadri, tahukah engkau? Engkau baru saja meminta dengan satu kalimat, idza du'iya biha ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Kalau disebut kalimat itu, doanya pasti dikabulkan, permintaan akan diberikan. Itu. Dan orang ini melakukan ketiganya. Tapi Anda tahu apa yang terjadi? Dia menempuh perjalanan panjang, dia mengangkat tangan dan memulai dengan al-asmaul husna. Ya Rabb, ya Rabb. Kata Nabi, anna yustajabu li dzalik. Mustahil doa orang ini bisa dikabulkan. Lihat pengaruh setan ya pada harta kekayaan. Mustahil doanya bisa dikabulkan. Jadi bukan sekedar menghambat dari kebaikan, tapi bisa menutup pintu doa. Sifat doa itu, ingat betul ini, tidak ada yang nggak dikabulkan. Semua doa dijanjikan dijawab. Sesuai dengan kemampuan kita untuk menerimanya. Kadang sekarang, kadang nanti saat kita siap. Atau kita nggak sanggup di dunia, di akhirat akan diberikan. Itu rumusnya ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186, posisi paling kiri sebelah bawah.
Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan jika hambaku bertanya pada Muhammad tentangku, ingin mencari Allah, katakan enggak usah dicari. Saya dekat kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya akan jawab setiap doa yang dimohonkan kepadaku. Jadi setiap ada orang mau bermohon kepada Allah, kalimatnya saya akan jawab. Jadi kalau ada orang yang berdoa tidak dijawab, ada yang salah dalam cara dia berdoa. Ada yang keliru. Apa diantaranya? Maaf, kata Nabi, anna yustajabu lidzalik, mustahil doanya bisa dijawab. Famat'amu haram, karena makanannya haram. Mashrabu haram, minumannya haram. Malbasu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bi haram, dan perangkat hidupnya haram. Jadi kalau antum memperoleh harta benda dari cara yang haram, itu bagian dari tipu daya setan yang dimasukkan dalam nafsu. Kadang-kadang nggak disadari itu. Apa dampaknya? Dampak pertama, lihat. Ini ada air dalam botol plastik ini atau gelas plastik ini. Kalau nggak ada sekatnya, apa aja bisa masuk mudah. Tapi karena ada sekatnya, yang mau dimasukin susah. Allah ingin ngabulkan, tapi karena terhambat nggak bisa masuk. Kalau masih ringan-ringan seperti ini, barangkali ditusuk dengan yang keras-keras bisa lebih masuk. Taubat selesai, okay? Ringan, istighfar selesai, istighfar selesai. Yang jadi masalah, lihat kalau lapisannya begini nih, tebal lagi. Susah masukin. Semakin banyak yang haram, yang haram, yang haram. Bukan cuman menghambat doa dikabulkan, tapi maaf, yang haram ini masuk beredar lewat darah, menjadi daging, ke telinga. Quran surah ke-6 ayat 25. Wa fi adhanihim waqra, jadi sumbatan di telinga. Ke mata, menutup pintu kebaikan. Jadi kalau orang lihat orang ke masjid, Masya Allah, nggak ada pengaruh. Bahkan lihat orang taklim, ada yang sinis, ada yang marah, ada yang macam-macam. Masya Allah, gitu kan? Itu yang disebutkan di Quran surah kedua ayat ke-7 itu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Bahkan hatinya sudah enggak enak lagi. Ini puncak yang kadang-kadang tidak disadari. Ya. Jadi, apa dari sumber utamanya? Nafsu tadi. Ini sumber utamanya. Ya. Nanti bagaimana cara digerakkan oleh setan? Bisa lewat macam-macam. Sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Masya Allah. Nah, siapa saja setan ini yang memiliki tugas-tugas untuk mempengaruhi nafsu ini? Setidaknya ada 9 jenis. Ya, setidaknya ada